di kelompok 2. Iya, yang ngebahas tentang tempe itu. Iya. Emang keren bahas tentang tempe. Iya. Coba dong kenalin anggotanya. Fitrina 07, Sofi 021, Aulia 056, Eleora 058. Mbak. Maaf udah punya rekening. Bukan ini bukan tentang rekening. Ini tentang tempe. Tempe adalah salah satu produk olahan fermentasi di Indonesia. Fermentasi adalah proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang mendunia. Dibuat pertama kali oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah dan muncul pada tahun 1700-an. Pada abad ke-16, masyarakat di Jawa Tengah telah mengkonsumsi hidangan jahe santan tempe atau sejenis masakan tempe dengan santan dan kedelai tempe serundeng. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada masyarakat Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut dengan tumpi. Makanan bernama tumpi tersebut terlihat memiliki kesamaan dengan tempe segar yang juga berwarna putih. Dan boleh jadi ini menjadi asal-muasal dari mana kata tempe berasal. Ciri tempe yang berhasil adalah memiliki warna putih bersih yang merata pada permukaannya. Warna putih pada permukaan tempe berasal dari miselium kapang yang tumbuh selama proses pengolahan tempe. Tempe mempunyai struktur homogen dan kompak karena lebatnya miselium yang mengikat erat antar biji-biji kedelai. Seperti pada hasil pengamatan pembuatan tempe kedelai yang memiliki warna putih dan tekstur yang kompak. Hal ini sesuai dengan penelitian Weiss bahwa kriteria hasil fermentasi tempe yang benar adalah tempe tidak hancur terutama pada saat dipotong. Artinya tempe tidak terlalu lembek dan berbentuk padat. Sedangkan tekstur padat dari tempe disebabkan karena miselia jamur saling mengikat satu sama lain dengan kompak. Sebelum lanjut, Kita tanya masa kampus dulu yuk. seberapa tahu mereka tentang tempe? Halo. Selamat sore. Boleh kenalan dulu nggak nama kamu siapa dan dari jurusan mana? Halo, aku Jian dari Teknik Pangan. Edric dari Teknik Pangan. Halo, kenalin aku Nicole dari jurusan Teknik Bioenergi dan Kemudi. Nah, kamu tahu nggak hasil fermentasi kedelai khas Indonesia tuh apa gitu salah satunya? Tempe. Tempe. Betul, tempe. Oke, yeay, betul banget. Sekarang kita bakal ngebahas tentang tempe nih. Nah, kamu tahu nggak sih cara pembuatan tempe itu gimana? Direbus dulu. Terus kulitnya diletasin. Dulu sampai agak hangat, baru ditaburin ragi, dan gitu Diamin. 1 hour later. ditutup di dalam kemasan plastik, dibungkus, terus dikasih udara sedikit, ditaruh di suhu ruangan yang agak lembab gitu. Dan itu ditunggu sekitar 1 hari mungkin. Pembuatan tempe itu menggunakan kedelai yang diberikan mikroba. Wah, jawabannya udah lengkap banget ya. Itu udah bener banget nih. Cuma ada satu hal nih yang belum disebut nih. Ada yang tahu nggak apa mikrobanya yang dipakai buat pembuatan tempe? Saccharomyces cerevisiae. Oke, kalau dia Saccharomyces. Rhizopus oryzae. Kalau nggak salah namanya Rhizopus oligosporus. Nah, untuk mikroba dari tempe itu sendiri kita pakai Rhizopus oryzae atau enggak Rhizopus oligosporus. Oke, itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih ya. Oke, makasih banyak ya Nicole. Wah, ternyata masih banyak yang belum tahu ya tentang tempe. Iya nih Aul, gimana kalau kita bahas lebih lanjut? Fermentasi kedelai pada pembuatan tempe membutuhkan peran kapang, khususnya Rhizopus sp. Contoh kapang yang banyak digunakan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Keberadaan jamur tempe yang ditunjukkan melalui miselium berwarna putih mampu memproduksi beberapa enzim, seperti enzim protease, lipase, dan amilase. Rhizopus oligosporus termasuk dalam Zygomicota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai. Karena Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap tubuh. Fungi ini juga dapat memfermentasi substrat lain, memproduksi enzim, dan mengolah limbah. Salah satu enzim yang diproduksi tersebut adalah dari golongan protease. Proses fermentasi pada tempe akan menghasilkan benang yang disebut hifa.
Benang-benang tersebut nantinya akan membuat biji kedelai saling terikat. Selain itu, jamur tersebut akan membuat suatu enzim yang dinamakan protease yang bisa menguraikan protein kompleks pada kedelai sehingga mudah dicerna dalam tubuh kita. Hubungan antara jumlah koloni jamur Rhizopus oligosporus dengan waktu fermentasi pada pengenceran 10:1 pada suhu ruang inkubasi 35 derajat Celcius memperlihatkan beberapa fase yaitu 1. Fase lag dengan waktu fermentasi 0-12 jam, belum ada pertumbuhan. 2. Fase akselerasi dengan waktu fermentasi 12-24 jam terdapat 4 koloni sampai 10 koloni. Fase eksponensial dengan waktu fermentasi 24-36 jam diperoleh 10 koloni sampai 69 koloni. Dan itu merupakan fase pertumbuhan optimum. Fase kematian dengan waktu fermentasi 36-48 jam, pertumbuhan dari 69 koloni menurun sampai 40 koloni, sampai tidak ada pertumbuhan. Yuk lihat proses pembuatan tempe. Pisahkan benda-benda yang tidak diinginkan dan pilihlah biji kedelai yang berkualitas baik. Pisahkan kotoran dan debu yang menempel pada biji kedelai. Biji kedelai direbus selama kurang lebih 30 menit sehingga diperoleh biji kedelai setengah matang. Pastikan biji kedelai terendam seluruhnya. Rendaman berlangsung selama kurang lebih 8 jam hingga menghasilkan kondisi asam. Tujuan perendaman adalah untuk melunakkan kedelai dan mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk selama fermentasi. Meremas-remas kedelai agar kulit ari mengelupas sehingga ragi dapat tumbuh dengan baik. Kacang kedelai dicuci kembali untuk memastikan tidak ada kotoran yang tersisa. Kacang kedelai direbus hingga matang dan melunak. Tujuannya agar kedelai tidak bau dan perebusan ini bertujuan untuk membunuh bakteri yang muncul saat perendaman. Penirisan dilakukan hingga biji kedelai benar-benar terpisah dari air dan kering, agar mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, taburkan ragi dan aduk hingga rata. Perbandingan yang digunakan yaitu 1 gram ragi dan 40 gram biji kedelai. Kemudian, biji kedelai dibungkus. Tujuan pembungkusan ini adalah untuk menciptakan keadaan anaerob bagi mikroorganisme kapang.
Di Indonesia terdapat 81.000 usaha pembuatan tempe yang memproduksi sekitar 2,4 juta ton tempe per tahunnya. wah, banyak banget ya. Selain itu, pemrosesan tempe yang singkat membuat nutrisinya tetap terjaga. Di luar negeri, tempe dijuluki sebagai magic food. Kenapa tuh, Bang? Karena selain tinggi nutrisi, tempe juga memiliki rasa yang unik dan khas. Tempe gak cuma jadi makanan favorit orang Indonesia saja loh. Orang-orang Jerman juga suka makan tempe. Ada pabrik skala kecil yang membuat tempe di Jerman, tepatnya di kota Heidelberg ini. Om Armin, sang pembuat tempe di sini, menyebutnya tempe. Bahan baku biji kedelai yang sudah direndam selama 1 hari direbus dan ditambahkan larutan asam untuk membunuh kuman. Jadi lebih higienis deh. Ada 3 jenis biji yang digunakan membuat tempe, yaitu kedelai, kacang hitam, dan kacang chickpea. Semua bahan ini berasal dari luar Jerman. Kacang chickpea atau kacang garbanzo berasal dari Mediterania, sementara kacang hitam berasal dari Australia. Butuh waktu 30 menit untuk menurunkan suhu kedelai yang baru direbus. Setelah dingin, tambahkan dengan ragi tempe dari jamur Rhizopus. Nah, yang beda dari pembuatan tempe di sini adalah proses penggilingan kedelainya. Di sini, Om Armins tidak membuang kulit bijinya, karena kulit biji kedelai itu mengandung gizi yang penting untuk tubuh. Kemas biji kedelai dalam plastik, terus padatkan. Dalam seminggu, Om Armins bisa membuat 1.500 bungkus tempe loh. Proses fermentasinya dilakukan dalam ruangan khusus selama 2 hari. Karena ini tempe buatan Jerman, jadi harganya pun harga orang Jerman dong. Satu bungkus tempe ini dihargai 4 euro atau hampir 70.000 rupiah. Beruntung banget deh kita yang masih bisa makan tempe harga 7 ribuan. Om Armin biasa mengolahnya jadi tempe orange sauce. Hotdog dan burger tempe loh, dijamin maknyus deh. Tuh, cara masaknya pun unik. Pakai campuran jus jeruk segala. Yummy. Nah, buat para tempeholik, wajib nyobain nih olahan tempe ala Jerman. Nah, sekarang jadi makin tahu kan tentang tempe. Kapan nih mau usaha tempe? Jangan saingan nggak level. Mbak. Maaf, udah punya rekening. Ini bukan tentang rekening, ini tentang tempe. Anggotanya Fitrina 07. Oh iya. Tempe. Kenalin anggotanya. Eleora 05. Tempe. 65, bentar. 2 belum ada kan 3, 8. Jugi. Tempe. Proses fermentasi pada tempe akan menghasilkan benang yang disebut hifa. Nantinya, aku salah. Tempe. Ini salah satu produk olahan fermentasi adalah tempe. Itu kenapa gak jalan ya? Tempe. Goyang-goyang. Tempe. Pada abad ke-16, masyarakat telah mengkonsumsi hidangan jahe. Tempe. Sebelum lanjut, dodol.